Raka melangkah mundur perlahan dari jet yang kini menyala sempurna. Ia menyeka keringat di pelipis dengan ujung lengan baju lusuhnya. Obeng tua masih tergenggam erat di tangan. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya keheningan dan tatapan yang berubah. Dari meremehkan menjadi bertanya-tanya. Kepala teknisi, yang sejak awal menyeringai sinis, kini berjalan mendekat dengan wajah tegang. Kamu tadi menyambung ulang ignition logik tanpa buka manual. Raka menoleh pelan. Ia hanya mengangguk. Kalau kamu salah nyambung, seluruh sistem bisa korslet permanen. Kamu tahu itu, kan? Raka mengangguk lagi. Kali ini senyum tipis menghiasi wajahnya. Justru karena tahu, saya bisa nyambung dengan tenang. Ucapan itu membuat kepala teknisi terdiam. Ia mundur satu langkah. Di matanya, kini bukan cuma ada rasa penasaran, tapi juga rasa kalah. Dipermalukan oleh seseorang yang bahkan tidak punya seragam teknisi. Sementara itu, Goro Akiyama berdiri mematung. Ia menatap jet, lalu menatap pemuda di depannya, seolah sedang melihat sesuatu yang selama ini tak tampak. Raka, ya? Gumamnya lirih. Ya, Pak. Jawab Raka sopan. Kamu lulusan mana? Raka menunduk sejenak, lalu menjawab pelan. Saya nggak sempat kuliah, Pak. Ayah saya meninggal waktu saya baru tamat SMK. Goro menyipitkan mata. Tapi kamu jelas punya ilmu teknik. Dari mana kamu pelajari semua ini? Raka menarik napas dalam. Ia memandang lantai hanggar beberapa detik, lalu berkata, ayah saya dulu tukang servis radio dan genset keliling. Tapi waktu saya kecil, beliau pernah kerja di proyek pesawat TNI di Bandung. Malam-malam, ayah sering ajak saya ke bengkel, kasih lihat cara kerja mesin. Waktu SMA, saya dapat beasiswa belajar teknik pesawat ringan. Tapi waktu ayah sakit parah, saya berhenti, harus kerja. Saya sempat bantu-bantu di hanggar jet bekas di Surabaya, lalu merantau ke Batam. Sampai akhirnya saya ikut program TKI dan sampai di sini. Penjelasan itu seperti palu godam bagi semua yang ada di ruangan. Rika melangkah maju. Ia memandangi wajah Raka seolah baru pertama kali melihatnya. Kamu, selama ini menyamar jadi petugas kebersihan. Suaranya bergetar. Raka tersenyum. Saya nggak menyamar, Nona. Memang itu kerjaan saya. Saya cuma jalani apa yang Allah takdirkan. Tapi kalau hari ini saya diminta bantu, itu karena saya tahu rasanya dihina, dan saya nggak mau lihat siapapun gagal hanya karena semua orang menyerah. Ucapan itu membuat Rika terdiam. Di matanya, ada semburat perasaan yang mulai retak. Sosok lelaki di depannya bukan lagi pekerja lantai, tapi pria yang membawa ketenangan, dengan tangan yang penuh peluh dan hati yang lapang. Tiba-tiba, Goro menepuk bahu Raka. Kamu menyelamatkan nama keluarga kami hari ini. Jet itu harus terbang tepat waktu. Dan kamu membuatnya terbang. Ia menarik napas berat, lalu melanjutkan. Kau ingat janjiku. Raka terdiam. Semua orang kembali menatap mereka. Rika menahan napas. Aku tidak pernah menarik ucapanku. Kalau kamu bisa hidupkan jet ini, maka kamu boleh meminta apapun, termasuk putriku. Raka menunduk cepat. Suaranya rendah namun tegas. Maaf Pak, saya bukan orang yang pantas minta hadiah sebesar itu. Goro mengangkat alis. Saya hanya ingin tetap kerja di sini. Lebih baik. Dan kalau boleh, diberi kesempatan belajar lebih dalam tentang pesawat. Itu sudah cukup. Ruangan kembali sunyi. Bahkan Rika tak bisa berkata-kata. Pemuda ini, yang baru saja menyelamatkan seluruh nama besar keluarganya, justru menolak kemewahan yang disodorkan. Ia memilih ilmu. Ia memilih kerja keras. Ia memilih jalur yang jarang dipilih orang. Namun siapa sangka, sikap itulah yang justru menggetarkan hati Rika. Bukan karena ucapan manis. Bukan karena kekuatan.
tapi karena ketulusan yang tak bisa dibeli dengan harta. Sejak hari itu, suasana di hanggar Akiyama berubah. Tak ada lagi yang berani menertawakan Raka. Tak ada lagi yang sembarangan menyuruhnya membersihkan toilet atau mengepel ruang teknisi. Para kepala divisi tiba-tiba mulai ramah. Para teknisi yang dulu mencibir, kini justru diam saat Raka lewat. Tapi, di balik perubahan sikap itu, ada kecanggungan. Ada kecemburuan yang mulai membusuk. Beberapa teknisi berbisik satu sama lain, menyebut Raka dengan sebutan, anak emas baru. Ada yang bilang Raka hanya beruntung. Ada yang mulai membuat rencana untuk menjatuhkannya diam-diam. Dunia memang mudah berbalik. Tapi dendam dalam hati manusia tak pernah cepat hilang. Dan di tengah itu semua, berdiri seorang wanita yang hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Rika. Sejak kejadian jet menyala itu, ia diam. Tapi diamnya bukan acuh. Diamnya seperti orang yang sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Wajah Raka selalu muncul di benaknya,